Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Toina. Saya mengajar di SDN Cipajaran Cicalengka. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata mengenai pemahaman saya mengenai kurikulum merdeka. Yang saya akan bahas di sini adalah mengenai topik Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul, di antaranya yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, menumbuhkan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dalam hal ini, kita sebagai guru harus terus belajar, mengikuti perkembangan zaman, agar dapat menghantarkan murid-murid kita untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Poin yang kedua yaitu mengenai apa peran kita sebagai guru. Sebagai seorang guru, tentu kita ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka untuk memahami dan mencapai tujuan belajar. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dan usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam kegiatan pembelajaran, kita sebagai guru hadir secara utuh, mulai dari merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid harus memiliki tujuan. Kita sebagai guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid kita. Poin yang ketiga yaitu ingin menjadi guru seperti apa kita. Ibu dan bapak guru, menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru harus adaptif terhadap perubahan, seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan umumnya berarti daya dan upaya untuk memajukan pertumbuhannya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek dan tubuh anak. Tidak hanya materi yang kita ajarkan, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita dahulu. Modul yang kedua terdiri dari 3 poin, di mana poin yang pertama yaitu mendidik menyeluruh. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid saja, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Poin yang kedua yaitu pendidikan selama 1 abad. Sejak zaman kolonial Belanda, sistem pendidikan kita berupa sistem yang diskriminatif. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sebuah sistem pendidikan yang humanis dan transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia. Akhirnya Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among yang dikenal dengan slogannya, yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang artinya seorang guru harus berkomit menjadi teladan. Yang kedua, Ingmadyo Mangun Karso, yang artinya seorang guru harus membangkitkan atau menguatkan semangat muridnya, bukan melemahkan semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan muridnya orang-orang yang mandiri atau orang yang merdeka yang tumbuh kembangnya secara maksimal.
Poin yang ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah berdaya tempat persemaian benih-benih kebudayaan, budaya yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti pikiran dan jasmani. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Modul yang ketiga terdiri dari 2 poin, di mana poin yang pertama adalah mengenai kodrat murid. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan, yang terdiri dari kodrat alam yang merupakan tempat atau lingkungan murid tinggal. Jadi dalam proses pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal murid. Yang kedua yaitu kodrat zaman, di mana guru harus menyesuaikan sistem pembelajaran dengan perkembangan zaman. Poin yang kedua mengenai ajas rikon. Ajas rikon terdiri dari continue, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua yaitu konvergen yang artinya terbuka, dan yang ketiga konsentris yang artinya berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul yang keempat terdiri dari 2 poin, di mana poin yang pertama yaitu budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Poin yang kedua yaitu mengenai teori konvergensi yang didasarkan atas 2 teori, yaitu yang pertama adalah teori tabula rasa, yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Kemudian yang kedua yaitu teori negatif, yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga teori konvergensi merupakan gabungan dari teori tersebut. Berdasarkan teori konvergensi menjelaskan tentang kertas bertuliskan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi 2 bagian, yaitu bagian biologis dan intelligible. Untuk modul yang kelima ini terdiri dari 2 poin, di mana poin yang pertama adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yaitu untuk selamat dan bahagia, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian, pada poin ini juga dijelaskan mengenai sistem Among, di mana sistem Among ini bukan hanya sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktekkan metode Among. Selanjutnya dibahas pula mengenai Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi Abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Poin yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, yang terdiri dari membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, melainkan diperlukan adanya kerjasama dan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Sekian pemaparan saya mengenai topik Merdeka Belajar. Semoga bisa bermanfaat bagi ibu bapak guru hebat sekalian. Semangat untuk terus menuntut ilmu, bapak ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.